Yo, balik lagi sama gue, Wahyu Penakluk. Gimana kabar lu semua? Semoga on fire dan siap-siap kepalanya kita isi sama cerita yang benar-benar gokil. Seperti biasa, hari ini gue nggak bakal ngajak lu ngopi, tapi gue ajak lu buat menembus lorong waktu. Kita terbang ke Batavia era 1930-an, di mana premanisme itu udah jadi kayak makanan sehari-hari. Khusus di episode ini, kita punya bintang tamu yang spesial banget. Bukan seleb TikTok, bukan artis sinetron, tapi Raja Gangster Batavia. Siapa dia? Kenapa dia dijuluki ikan gabus? Dan kenapa dia punya susuk di pipi kanan? Pokoknya, jangan kemana-mana, santai aja kayak di pantai, tapi fokus lu jangan sampai hilang. Karena kisah jagoan yang satu ini dijamin bikin lu mikir, gila, beneran ada ya orang kayak gini? Oke, langsung aja kita kupas tuntas tanpa tedeng aling-aling. Check it out. Pertama, kenapa sih dipanggil kocolan? Di Betawi, kocolan itu artinya ikan gabus yang masih kecil. Ikan gabus, apalagi yang kecil, itu licin banget, susah dipegang. Nah, julukan ini nempel ke Amat, bukan karena dia doyan mancing atau badannya kecil, tapi karena kelicinan dia saat beraksi. Bayangin aja, koran-koran Belanda tahun 1936, kayak De Lokomotief sama De Sumatra Post. Sampai-sampai menjuluki dia Raja Gangster. Padahal media-media kolonial itu biasanya nyebut penjahat lokal dengan sebutan yang merendahkan. Tapi buat Amat, mereka pakai gelar Raja Gangster. Artinya, sepak terjang dia ini udah kelas kakap. Dia itu gesit, geraknya cepat, dan selalu sukses bikin aparat kolonial pusing 7 keliling. Setiap kali mau ditangkap, kayaknya si Amat ini selalu tahu duluan atau punya jalan keluar yang nggak pernah terpikirkan polisi. Kayak ikan gabus Kalimantan yang licin dan ulet, sifat itu nempel di Amat. Dia memang jagoan, tapi dalam artian seorang jagoan yang berurusan dengan kejahatan, bukan jago, yang dulu di Betawi artinya pahlawan atau pelindung masyarakat. Nah, ini bagian yang paling gila, bro. Urusan utama si Amat ini, menghilangkan nyawa orang. Dia adalah pembunuh bayaran terkemuka. Dan tarifnya? Dulu, sebelum tahun 1936, harga nyawa seseorang yang dipatok Amat setara 15 gulden. Lo dengar sendiri, 15 gulden. Seberapa berharga sih 15 gulden di zaman itu? Ya pasti lumayan, tapi tetap aja, untuk sebuah nyawa, nggak seberapa. Ada cerita yang lebih gila lagi nih, yang nunjukin betapa sangarnya si Amat ini. Suatu kali, tahun 1936, ada wartawan yang berani-beraninya datang ke rumahnya buat ngobrol. Wartawan itu nanya, "Mat, bener nggak sih, kalau ada yang bayar lu 15 gulden, orang yang disasar itu pasti bisa diatur buat mati?" Coba tebak apa jawaban Amat kocolan? Dengan santai dia bilang, "Wah betul, dengan 15 gulden, telinga orang itu akan diantar ke rumahnya." Gila nggak tuh? Dia nggak cuma bilang orangnya bakal mati, tapi telinganya bakal dikirim ke rumah si pemesan, seolah itu bukti pembayaran yang sah. Dingin, santai, tapi ngeri banget. Tapi yang lebih bikin geleng-geleng, ternyata tarifnya sempat turun. Tahun 1936 itu, Amat malah bilang, dulu lebih sulit untuk menyingkirkan seseorang, misalnya, dibandingkan sekarang. Sekarang ini Anda dapat dengan mudah melakukannya dengan 10 gulden. 10 gulden. Artinya, di mata Amat, seiring berjalannya waktu, nyawa itu bukannya makin mahal, malah makin gampang dihilangin. Mungkin ini efek depresi ekonomi global yang juga mampir ke Hindia Belanda, atau mungkin saking mahirnya si Amat, pekerjaannya jadi lebih efisien dan murah. Jagoan sekelas Amat kocolan, yang kerjanya berhadapan langsung dengan nyawa dan hukum kolonial, nggak mungkin cuman modal nekat doang. Dia pasti punya pegangan. Wartawan juga sempat heran, kenapa sih Amat ini nggak pernah celaka atau terluka parah saat beraksi, apalagi saat dikejar petugas? Jawabannya terkuak. "Oh, ada isian yang bagus di pipi kananku," kata Amat. "Isian. Buat kita yang orang Betawi atau Jawa, pasti paham. Itu semacam ilmu kebal atau susuk yang dimasukkan ke dalam tubuh." Amat bilang isian itu mirip susuk, tapi jauh lebih bagus dari jimat biasa. Dia menjelaskan kalau jimat itu merepotkan karena kalau ditaruh di tempat yang salah,
Mungkin dompet atau saku yang ketinggalan, jimat itu nggak berguna. Tapi kalau isian, itu menyatu dengan tubuh. Jadi, selama isian di pipi kanannya itu ada, Ahmad punya daya tahan yang super terhadap rasa sakit dan peluru. Inilah yang bikin dia selalu lolos dari maut. Senjata makan tuan, nggak berlaku buat dia. Si Ahmad Kocolan ini bukan tipe penjahat kolot yang cuman modal golok atau badik doang. Dia itu modern, sama kayak jagoan-jagoan lain di eranya. Kayak si Pitung, Ahmad pakai pistol. Di Jakarta dan sekitarnya, pistol sering disebut beceng. Jenisnya yang dipakai Ahmad itu revolver, yang wadah pelurunya berputar kayak pistol koboi, bukan pistol otomatis yang mesti dikokang. Buat Ahmad, revolver itu yang paling sip. Terus, dari mana dia dapat senjata api selangka itu di zaman kolonial? Ahmad dengan terbuka bilang ke wartawan, "Oh, selama Priok ada, selama itu juga akan beredar pistol dan revolver gelap." Priok yang dia maksud adalah Tanjung Priok, pelabuhan utama Batavia. Di sana, peredaran senjata api itu kayak kacang goreng. Banyak makelar, pelaut, dan orang Tionghoa yang berdagang revolver dan pistol otomatis. Harga sepucuk revolver yang bagus, katanya, bisa mencapai 60 gulden plus beberapa peluru. Tapi, dia juga kasih tahu rahasia. Harga itu nggak baku. Kadang-kadang, kalau lagi hoki, pistol yang bagus juga bisa didapat dengan harga 25 gulden aja. Bayangin, modal minimal 25 gulden buat pistol, dan sekali kerja dapat 10-15 gulden. Jadi dalam beberapa kali project aja, modal senjatanya udah balik modal. Profitnya gila-gilaan. Ahmad Kocolan terkenal licin, susah ditangkap untuk kasus pembunuhan yang dia bikin. Dia itu seperti si Pitung di era 1890-an atau Billy the Kids di Amerika era 1870-an. Selalu selangkah di depan hukum. Tapi, ada satu kejadian yang paling ironis sekaligus lucu dalam karir kriminalnya. Si raja gangster ini pernah tertangkap. Tapi, coba tebak dia ditangkap karena kasus apa? Bukan pembunuhan, bukan perampokan, bukan karena dia kehabisan peluru. Polisi kolonial menangkap Ahmad Kocolan hanya untuk mendapatkan teman Ahmad yang sedang berkasus. Jadi, dia ditangkap bukan sebagai target utama, melainkan sebagai umpan atau alat negosiasi untuk menangkap orang lain. Mungkin polisi udah putus asa banget nggak bisa nangkap dia, jadi cara kotor pun dipakai. Penangkapan konyol ini, meskipun sebentar, ternyata membuat Ahmad tahu rasanya jadi tawanan polisi. Tahu sengsaranya hidup di balik jeruji besi kolonial. Mungkin ini yang bikin dia makin licin setelah itu. Di luar urusan membunuh dan kabur dari polisi, kehidupan pribadi Ahmad Kocolan ternyata cukup berwarna dan terbilang sukses sebagai seorang pria di masanya. Dengan modal revolver, nyali besar, dan nama yang sohor sebagai penjahat kakap, Ahmad nggak kesulitan soal jodoh. Dia punya 3 istri. Ketiga istrinya ini, hebatnya, justru bangga pada Ahmad. Kenapa? Karena dia kuat, pemberani, dan yang paling penting, dia pemurah. Ahmad nggak pelit. Dia kasih masing-masing istrinya rumah dengan halaman sendiri-sendiri. Ini menunjukkan bahwa, meskipun dia seorang kriminal, dia punya kemampuan finansial yang mumpuni dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang mampu menyejahterakan istri-istrinya. Buat sebagian orang Betawi saat itu, punya suami jagoan yang pemberani, sangar, tapi tanggung jawab dan nggak pelit, itu kebanggaan tersendiri. Status sosial dan keberanian, dia menutupi profesi gelapnya. Jadi, Ahmad Kocolan ini adalah representasi unik dari sisi gelap Batavia tahun 1930-an. Dia bukan cuma sekadar penjahat. Dia adalah sebuah fenomena, jagoan yang tarif nyawanya murah, tapi dirinya sendiri sulit disentuh, punya isian sakti, dan hidup bergelimang harta dari hasil bisnis kegelapan. Dia licin kayak ikan gabus kecil, tapi dampaknya sebesar raja gangster. Kisah Ahmad Kocolan ini benar-benar ngasih kita gambaran. Betapa kacaunya hukum dan tatanan sosial di Batavia saat itu. Di mana nyawa bisa dihargai cuma 10 gulden, dan seorang pembunuh bayaran bisa hidup tenang.
beristri banyak, dan dihormati. Wallahu alam. Gitu deh bro cerita dari si Ahmad Kocolan. Gimana, sangar kan? Gimana bro, setelah kita bedah habis kisah Ahmad Kocolan, sang raja gangster yang super licin ini. Nyawa dihargai murah, tapi kelicinan dia buat kabur dari hamba wet kolonial itu nggak ada harganya. Bener-bener gokil kan? Nah, sekarang giliran lu. Coba kasih tahu di kolom komentar. Menurut lu, apa yang bikin Ahmad Kocolan lebih sangar dari si Pitung di eranya? Jimatnya, tarifnya yang murah, atau istrinya yang 3 itu? Tulis di bawah, kita diskusi seru kayak biasa. Jangan lupa like video ini kalau lu suka sama konten sejarah gelap yang kayak gini, subscribe ke channel Wahyu Penakluk biar lu nggak ketinggalan cerita-cerita sejarah yang bakal kita taklukin bareng, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Oke deh, itu aja dari gue. Sampai ketemu di penaklukan sejarah berikutnya. Salam dari Wahyu Penakluk, dan peace out.